Kalau prediksi aku ya, ini pulang Indonesia. Dia kan nggak mungkin menempatkan strategi yang sama gitu. Kayak strategi, Liga dihentikan sudah ada pengaruhnya. Jadi kesempatan itu kalau aku rasa berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Para penonton Potret Bola, apa kabar? Piala Dunia sudah selesai dan sesuai dengan prediksi kita, Argentina dari Amerika Latin menjuarai Piala Dunia 2002 Qatar. Nah, dan sekarang kita akan membahas yang terbaru yang saat ini sedang berlangsung, yaitu Piala AFF, dan Indonesia masuk di grup A. Oke. Ada beberapa negara, 5 negara yang di situ, dan kita akan memprediksi bagaimana kansnya timnas Indonesia menjuarai AFF. Karena kita belum pernah menjuarainya, ya. Dan tetap saja kita bersama dengan wartawan Sumut, wartawan olahraga Sumut, yaitu Deking sendiri. Salam olahraga. Sportif. Oke, Bang. Ini kan secara mengejutkan ini. Kemarin Filipina dikalahkan oleh Kamboja. Ya. Nah, sekarang saat ini sedang bertanding Indonesia melawan Kamboja. Nah, bagaimana ini kansnya Indonesia di Piala AFF? Kalau dari segi peluang ya, peluang dan materi pemain, saya rasa ini mungkin kesempatan Indonesia untuk juara. Setelah dari 96 itu nggak pernah juara, selalu runner up. Makanya dibilang spesialis runner up. Nah, jadi kan ini merupakan kesempatan juara. Karena dari segi materi tahun ini sangat bagus. Nah, karena kan pelatih juga bagus. Pelatih ada Sintayong kan dari Korea Selatan, merupakan pelatih kelas dunia. Dia pernah membawa Korsel untuk mengalahkan Jerman di Piala Dunia 2018 kan. Nah, terus kemudian materi pemain juga ada beberapa pemain naturalisasi. Ada kemarin terbaru kan ada masuk Jordi Amat sama Sandy Walsh sebagai naturalisasi kan. Nah, Sandy Walsh kemarin nggak bisa main karena dipanggil klubnya di Belgia. Jadi mungkin absen di Piala AFF ini. Kemudian juga ada Elkan Bagot. Elkan Bagot tuh ya memang nggak main juga karena dipanggil masih nggak dilepas izin timnya kan. Karena kan ya itu juga memang persoalannya. Piala AFF ini tidak masuk kalender FIFA. Jadi klub itu tidak ada kewajiban untuk melepaskan pemain. Ya, tapi meskipun tidak ada 2 pemain naturalisasi itu, saya pikir kekuatan Indonesia masih bagus. Kalau dibandingkan sebelum-sebelumnya ya. Tahun lalu 2020 yang dimainkan 2021, Sintayong memakai pemain mayoritas muda. Tapi bisa lolos ke final. Nah, ini kan pemain muda itu udah matang. Lebih matang dari sebelumnya kan, seperti main di 2021 kemarin ya kan, sebagian masih ada di sini kan, masih ada semacam Muhammad Irianto, terus ada si Egy Maulana Fikri, ada si Witan juga di depannya kan, ada juga si Pratama Arhan. Nah, saat itu mereka masih muda tapi udah bisa berbicara gitu. Nah, sekarang pasti mereka makin matang dan tampil lagi, ditambah lagi ada kekuatan pemain naturalisasi, ada Jordi Amat. Nah, kemudian Mark Klok. Nah, terus ada lagi striker di depan itu Spaso. Spaso ini kan sudah kemarin kan dipanggil, baru ini lagi dipanggil Sintayong kan. Tapi sebelum Sintayong melatih, dia dipakai juga. Nah, jadi aku berpikir itu memang kalau prediksi apa ya, ini peluang Indonesia. Peluang Indonesia untuk juara. Ya. Untuk menjadi juara, karena 96 itu nggak pernah juara. Juara. Ini kan Indonesia di grup A nih. Ya, di grup A Indonesia, Thailand, Kamboja, Brunei, Filipina. Nah, yang paling berat ini kan yang dihadapi ini Thailand. Thailand ya. Ya. Dan apakah Indonesia itu nantinya bisa menjadi juara grup atau jadi runner up? Iya, karena kan begini, selama ini beberapa kali pertemuan kita itu memang yang menjadi musuh utama kita itu adalah Thailand dan Vietnam. Nah, jadi kalau di penyisihan grup ini, di grup A ini, aku berharap prediksi aku memang melawan Thailand itu masih berat. Tapi kan ini lawan Thailand main di Indonesia.
Oh, Karena kan mental Piala ya. AFF ini kan dia dari 4 kali di penyisihan grup, 4 kali main itu, 2 kali dia main di Indonesia, 2 kali di kandang lawan. Iya. Nah, kebetulan Indonesia itu dapat di kandang itu lawan Kamboja sama Thailand. Nah, kemudian tandang itu lawan Filipina sama Brunei. Nah, kalau dari segi apa ini kira ini 3 lawan ini bisa dimakan lah. Nah, kemudian tuh lawan Thailand mungkin penentuan kan. Nah, kalau peluangnya itu untuk juara grup itu masih ada besar kali karena kita lawan Thailand tuh main di Indonesia gitu. Jadi memang ada kemungkinan lah ya. Ada kemungkinan untuk juara grup. Nah, kalau juara grup kan semifinal kemungkinan jumpa runner-up grup B. Nah, di sana kan di grup B ada Vietnam, Malaysia, Singapura, kemudian Laos, baru satu lagi Myanmar. Nah, dari kalau kita melihat kekuatan itu kemungkinan yang lolos dari sana itu adalah Vietnam dengan Malaysia. Nah, kalau Indonesia juara grup di grup A, kemungkinan jumpa di semifinal itu kan runner-up grup B. Artinya Vietnam juga nggak mungkin mau mengalah lawan Malaysia kan. Nah, kemungkinan jumpa Malaysia. Jadi peluang besar untuk lolos ke final itu sangat besar kali kalau memang juara grup. Lolos ke finalnya. Ya, kalau juara grup. Oke. Nah, ini kan kalau kita perhatikan gitu kan, apa nanti strategi si Lee Tae-yong itu untuk membuat Indonesia menjadi juara AFF? Karena kan gini, maksudnya dia kan nggak mungkin menempatkan strategi yang sama gitu, mengingat pemainnya sudah tumbuh gitu, menjadi lebih dewasa. Nah, itu juga mungkin salah satu nilai plus Indonesia adalah memiliki Shin Tae-yong. Shin Tae-yong ini sebenarnya kalau kita lihat dari beberapa kali dia menangkan Indonesia ya, main di Piala di SEA Games, di Piala AFF itu, dia itu pertandingan satu dengan pertandingan lainnya bisa berbeda. Strategi yang ditempatkannya. Nah, dia melihat kekuatan lawan, kalau dia lawannya kira-kira kuat, biasanya mungkin dia main bertahan, melakukan serangan balik kan. Nah, kalau agak lemah mungkin agak main menyerang terus gitu. Tapi ya itulah memang ya Indonesia beruntung lah memiliki Shin Tae-yong. Karena dia kalau kita lihat dari kemarin itu memang kaya strategi. Nah, dia bisa membuat itu bermain tidak mengandalkan kolektivitas tapi menang. Begitu. Nah, kemarin tuh waktu 2020 itu kan tidak ada yang memprediksi Indonesia bisa lolos ke final karena dengan materi pemain yang muda-muda semua orang masih meragukan masih muda-muda tapi lolos ke final juga kan. Di final kan kalah lawan Vietnam. Iya. Vietnam juga ada Korea juga di sana pelatihnya kan. Nah, ini Bang, mental Indonesia udah siap belum? Mengingat kan beberapa bulan yang lalu ada kejadian dan kita sempat kena apa namanya? Ya, liga dihentikan kan? Iya. Nah, ya kalau menurut aku sih pengaruhnya tidak ada karena kan kenapa Shin Tae-yong ini udah pasti paham dengan pemainnya, mentalnya juga. Jadi ya kalau aku pikir liga dihentikan sudah ada pengaruhnya. Apalagi ini pemain ini kan sebagian besar main di luar. Nah, di luar kita bisa hitung aja lah. Jordi Amat main di Malaysia sekarang, sebelumnya di Belgia kan. Nah, terus ada Saldi Ramdhani di Malaysia. Terus ada juga Pratama Arhan di Jepang. Nah, baru yang dari Medan tuh Egi Maulana di Slovakia sama Witan. Nah, terus ada lagi tambah pemain naturalisasi, saya pikir ya tidak ada masalah dengan pernikahan kemarin. Mereka tetap bermain ya. Walaupun di Indonesia sedang kena hukum. Nah, tadi kita sudah membicarakan bagaimana kansnya Indonesia untuk menjadi pemenang. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang kita akan, kalau menurut Abang top skor. Kalau menurut Abang sendiri top skornya itu siapa? Apakah mungkin dari Indonesia atau dari Thailand atau dari Vietnam? Nah, ini kan gini. Di sini kan di masing-masing grup ini ada tim lemah. Artinya itu kesempatan untuk mencetak gol banyak-banyak. Termasuk juga lawan Kamboja kan. Nah, walaupun kemarin Kamboja menang lawan Filipina pada laga perdana, tapi kan statistik menyatakan mereka tidak pernah melawan Indonesia. Dan ya belakangan memang agak susah. Tapi tahun lalu itu kita kalau nggak menang 4-1 lawan Kamboja. Nah, jadi kalau menurut aku peluang itu untuk top skor itu ada. Tapi dengan melihat strategi Shin Tae-yong, dia bukan mengandalkan satu orang pemain untuk mencetak gol. Artinya begini,
Dia bisa bermain tanpa striker, tapi mencetak gol. Artinya pemain gelandang itu pun bisa nyetak gol gitu. Dia bukan macam ada, kalau dulu kan kita strategi Indonesia itu kan ada target man di depan, bola ke situ aja, nih dia nyetak gol. Kurniawan dulu, Gendut Doni apa gitu kan. Nah, kalau sekarang di zaman apa ini, zaman Sintayong ini, sepak bola modern, nggak ada striker juga. Nggak masalah. Nggak masalah bagi mereka, bagi dia. Karena kan bisa gelandang itu bisa nyetak gol. Nah, kita lihat kemarin tuh kan waktu tahun lalu Piala AFF itu. Nah, justru kita mengalahkan striker itu tidak nyetak gol. Tapi yang nyetak gol itu ya lini keduanya, ada si Yegi, ada si Witan gitu kan. Nah, jadi kesempatan itu kalau aku rasa berat dari Indonesia top skor. Berat dari Indonesia. Nah, tapi kalau menang itu artinya bisa menyetak gol semua gitu. Dibagi rata untuk gol itu ya. Oke. Dan jadi kalau menurut Abang top skor itu pasti dari Thailand atau dari? Bisa dari Thailand, bisa dari Vietnam. Bisa dari Vietnam ya. Ya. Oh. Di antara kedua negara itu? Ya. Yang mana Abang pilih? Kalau menurut aku dari Vietnam. Vietnam ya. Ya. Oh, karena negara yang dilawannya juga lumayan. Ya, lumayan apa? Lumayan. Agak ya bisa di sana ada juga ya. Kemarin tuh orang itu kalau nggak salah menang 5-0 lawan Laos. Vietnamnya pada pertandingan pertama. Sementara Malaysia itu menang cuma 1-0 lawan Myanmar. Jadi memang bakal sengit juga lah. Artinya peluang pemain Indonesia itu jadi top skor masih ada juga. Masih ada, tapi berat. Berat karena kan ya kita tahu sebenarnya kan kalau Indonesia itu punya striker itu maksudnya bukan striker murni dia. Macam striker sayap itu kita punya Witan, terus ada Egy, mereka di sayap. Di tengahnya mungkin itu Spaso. Kalau menurut aku ya ada formasi 4-3-3 itu Spaso di tengah, di kiri Egy, di kanan mungkin Witan gitu. Oke. Nah, itu tadi lapis pertama. Lapis kedua Indonesia bagaimana? Apakah ya kalau bagus. Bagus juga. Nah, justru di tangan Sintayong ini tidak ada perbedaan lapis pertama dan lapis kedua. Jadi materinya itu hampir sama gitu. Dia seorang pemain muda sekelas Marcelo Ferdinand pun bisa dimainkannya di usia senior, padahal Marcelo Ferdinand masih usia 17 tahun kan. Tapi udah dimainkannya di tim senior gitu. Itulah beraninya dia dan memang bagus pula gitu kan. Nah, jadi menurut aku tidak ada perbedaan antara senior dengan apa, tergantung bagaimana kesiapan pemain aja. Tapi memang Indonesia sudah siap. Kalau dari segi persiapan di Bali kemarin aku sudah siap. Di Bali. Nah, kemarin di Bali orang itu GC kan. Jadi menurut aku udah siap lah. Dan memang ini kesempatan untuk juara. Oke. Setelah dari 96 kita cuma runner up 6 kali. Nah, inilah mungkin bisa mengakhiri puasa itu. Oke, baiklah. Dan terima kasih buat kalian yang sudah menyaksikan channel kita Potret Bola. Jangan lupa untuk menonton, like, komen, subscribe, serta men-share semua video-video kita. Oke, kita akan kembali lagi dengan berbagai isu sepak bolaan dan berhubung sekarang sedang ada AFF, kita pasti akan tetap di AFF. Oke, aku Juli Rambe. Deki Spiring. Salam olahraga. Sportif.